Saya akan menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh produk sesuatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama penduduk yang dimaksud dapat beberapa antara perorangan individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah sesuatu negara, sesuatu negara yang pemerintah negara lain. Banyak negara perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah menjadi selama ribuan tahun. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dilihat jalur Sultan Amber Road dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru disarankan beberapa abad ke belakang. Perdagangan internasional pun mendorong perdagangan internasional pun turun ke modern industrialis, kemajuan eksploitasi, globalisasi dengan kehadiran perubahan multinasional. Saya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu manfaat perdagangan nasional. Menurut Sedono Sukino, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Di antaranya yaitu kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Kemudian yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas pasar dan penambahan keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesin atau alat produksi dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Selanjutnya, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Mas Wahyu, yakni faktor pendorong perdagangan internasional. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari dalam negeri atau negara lain. Yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Baik, di sini saya melanjutkan materi yaitu tentang peraturan atau regulasi perdagangan internasional. Pada umumnya, perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antar dua negara, misal antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Vietnam, seperti itu. Kemudian, perdagangan bebas biasanya didukung kuat oleh sebagian besar negara-negara yang perekonomiannya kuat, seperti Amerika Serikat, Inggris, kemudian ada Eropa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global yang melalui beberapa kesepakatan regional seperti Mercosur di Amerika Selatan, kemudian ada NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemudian yang terakhir ada Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Oke, melanjutkan dari materi yang sebelumnya, regulasi, yakni kita akan melanjutkan dari materi yang selanjutnya, penghambat-penghambat perdagangan internasional. Penghambat-penghambat perdagangan internasional di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah penghambat alami, dan yang kedua adalah penghambat yang dibuat sendiri. Pengertian dari penghambat alami adalah yaitu jarak antar suatu negara. Semakin jauh tujuan barang yang akan dikirim, maka semakin tinggi pula biaya pengirimannya. Oleh karena itu, ongkos kirim atau yang biasa kita sebut dengan ongkir merupakan salah satu penentu tingginya harga suatu barang. Yang kedua adalah penghambat yang dibuat sendiri, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tarif, dan yang kedua adalah non-tarif. Tarif adalah bayaran atau pajak, yaitu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat yang dikenakan kepada barang-barang yang diimpor dari negara lain atau barang-barang yang akan diekspor ke negara lain. Yang kedua adalah non-tarif. Dalam perdagangan internasional ada banyak yang dicitap. Non-tarif di sini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah kuota, yang kedua adalah embargo, yang ketiga adalah kebijakan pengadaan pemerintah, dan yang keempat adalah standarisasi pemerintah, dan yang kelima adalah prosedur bea masuk dan keluar. Pengertian dari kuota adalah pembatasan terhadap jumlah fisik barang yang masuk atau kuota impor dan yang keluar atau kuota ekspor. Pengertian yang kedua adalah embargo. Embargo adalah larangan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk melakukan impor atau ekspor barang tertentu ke negara lain dalam rangka kebijakan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, atau yang lain. Yang ketiga adalah kebijakan pengadaan dari pemerintah. Kebijakan pengadaan pemerintah mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya. Yang keempat adalah standarisasi pemerintah. Adalah upaya bersama membahas patokan atau sebuah ukuran. Standarisasi barang dan jasa dikenal dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan yang kelima adalah prosedur bea masuk dan keluar. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeaan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Dan bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diekspor. Baik, di sini yang selanjutnya ada wujud hubungan dagang internasional. Wujud hubungan dagang internasional di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama ada ekspor dan yang kedua ada impor. Ekspor sendiri di sini adalah hubungan dagang melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Contohnya, Indonesia menjual kopi ke Malaysia, dan yang lain contohnya bisa dilihat di bawah ini.
Baik, cukup. Yang kedua di sini ada impor. Impor adalah hubungan dagang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Contohnya, Indonesia membeli mobil dari Italia, dan contoh yang lain bisa dilihat di bawah ini. Baik, saya kira cukup penjelasan saya dan bisa diteruskan dengan slide berikutnya. A few moments later. Bagaimana Bu dengan persetujuan kita yang kemarin-kemarin? Saya kan sudah menjadi langganan tetap Ibu ya. Tentang minyak kelapa sawit di Malaysia, di negara saya itu sangat maju pesat Bu. Dan setiap bulannya itu selalu kekurangan. Jadi saya meminta dari negara Ibu mengirimkan minyak ke negara saya, itu bisa diperbanyak lagi, bisa? Ya, kebetulan sekali di negara saya saat ini, tahun ini khususnya, panennya melimpah Bu. Sangat banyak. Nanti saya perhitungkan lagi beserta rekan-rekan kerja saya untuk menghitung kembali pertambahan untuk diekspor ke negara itu. Oke. Bagaimana tentang harga ini, apakah ada kenaikan atau penurunan? Ya, betul sekali. Dikarenakan biaya perawatan untuk pohon-pohon kelapa sawit di negara kami semakin mahal harganya, dari tahun kemarin harganya agak sedikit naik Bu, sekitar 10% dari harga tahun kemarin. Bagaimana? Tidak apa-apa, karena pertambahannya itu maju pesat, saya terima. Setuju ya Bu ya? Setuju. Deal ya dengan harga segitu ya? Ya. Baik, saya akan bicarakan lagi dengan mengenai ekspor ke negara itu. Deal ya? Deal. Halo, bisa bicara dengan Ibu Rotul? Iya, saya di sini ini Bu mau membicarakan tentang permasalahan di negara saya, yakni impor beras Bu. Iya, bisa Ibu jadwalkan untuk kita bertemu? Iya. Baik Ibu, terima kasih. Halo, dengan saya sendiri Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, oke. Biar saya nanti atur untuk jadwal kita bertemu lagi ya Bu. Oke Bu, terima kasih. A few moments later. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu Fitri? Iya betul, saya sendiri. Jadi bagaimana dengan yang kemarin Bu? Ya, mengenai percakapan kemarin ya, saya ingin melihat produk beras dari negara Ibu. Oke, sebentar ya Bu. Jadi seperti ini Bu produk kami. Untuk harganya kita 6.500 rupiah per kilonya. Jadi bagaimana Bu? Jika negara saya ingin 100 ton, ada Ibu? Oh ada Bu. Bisa kami jadwalkan untuk pengirimannya ya Bu? Ya, nanti masalah pengiriman saya kabari. Segitu ya Bu ya harganya? Iya Bu, segitu. Oke, saya deal. Deal. Terima kasih Bu. Sama-sama.